Gimana ya caranya supaya kita nggak kehabisan bank nama? Yes, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat bank nama secara terus-menerus. A consistent flow of bank names, a consistent flow of leads. Saya setuju, itu penting sekali. Banyak agen nggak bisa take action, nggak bisa prospek karena justru kehabisan bank nama. Ya, so di dalam dunia sales ada satu istilah, leads is to sales what blood is to the body. Ya, leads itu buat orang sales ibaratnya darah buat tubuh. Kalau tubuh kekurangan darah, tubuhnya lesu, tubuh kehabisan darah, tubuh mati. Sama juga orang sales, kehabisan bank nama, lesu. Kita mau follow up dan prospek siapa? Ya, jadi penting harus ada. Dan ada poin kedua adalah business is system. Jadi kalau Anda mau jalankan profesi ini dan Anda mau sukses, harus dijadikan sistem. Harus ada sistem untuk mendatangkan bank nama secara terus-menerus. Disistemkan. Ya, namanya disistemkan berarti dijadwalkan dan konsisten. Oke? Prinsip ketiga, yaitu selling is a numbers game. Ya, selling itu, jualan itu adalah permainan angka. Jadi Anda harus hitung. Anda harus hitung setiap bulan Anda perlu berapa bank nama yang baru. Setiap bulan Anda perlu leads, berapa leads? 20 bank nama baru, 30 nama baru, dan kita harus ingat, ya, bukan bulan ini kita kerja, bulan ini kita dapat bank nama, belum tentu. Ya, kadang-kadang perlu jeda 1 bulan. Jadi kalau bulan depan Anda perlu 30 nama baru, Anda harus mulai kerjakan sekarang, bulan ini, agar supaya bulan depan sudah ada 30 nama baru. Gitu loh, oke? Okay? So 3 ya. Leads is to the salesperson what blood is to body. Business is system. And number 3 is selling is a numbers game. Oke, okay. Now sekarang bagaimana caranya supaya Anda bisa secara terus-menerus dapat bank nama? Kita akan bahas dari 2 sisi. Sisi pertama bahas dari segi offline. Sisi kedua bahas dari segi online. Sekarang kita bahas offline dulu. Oke? From my experience, dari pengalaman saya, banyak sekali yang kita bisa lakukan agar supaya bisa dapat bank nama yang baru dan segar. Misalnya kita bisa kunjungi sekolah-sekolah, ya. Kita bisa kunjungi sekolah-sekolah dan adakan educational talk, ya. Adakan financial planning talk gratis khusus kepada guru-gurunya. Nggak perlu kepada murid-murid, nggak perlu kepada orang tua. Karena kalau mau undang orang tua dan sebagainya, repot buat sekolah. Dan sekolah tidak mau repot. Mereka udah cukup repot. Betul kan? Jadi ini adalah satu manfaat yang Anda berikan secara bercuma-cuma kepada guru-guru di sekolah itu, yaitu kasih penjelasan kepada guru-guru. Satu, bagaimana financial planning yang benar dan tepat. Dan kedua, pentingnya proteksi dan bagaimana cara pilih proteksi yang tepat. Dan sebagai benefit buat guru-guru, Anda siap beri kepada mereka gratis advice-nya. Oke, Anda bisa lakukan health check up buat guru-guru gratis sehingga guru-guru itu bisa diskusi sama Anda, ya, minta konsultasi sama Anda, dan dari sana Anda bisa lihat, oh Bu, dari sini Ibu sudah bagus, dari sini sudah bagus, dari sini sudah lengkap, cuma di sini belum ada. Proteksi seperti ini belum ada dan sebagainya. Jadi setiap guru kalau Anda dapat angka-angkanya, Anda bisa tahu setiap guru itu perlu proteksi dari sisi seperti apa. Mungkin buat dia sudah cukup, buat anaknya belum ada dan sebagainya. Atau dia hanya punya health, dia tidak punya life. Ya, dari sana. Dan banyak orang nggak ngerti. Dia kira dia punya health sudah cukup gitu loh. Ternyata hanya untuk rumah sakit, nggak ada punya jiwa dan sebagainya. Oke, so you could do that for the schools. Bayangkan di kota Anda ada berapa sekolah. Dan kalau setiap sekolah ada 20, 50, 80 guru, katakan 10% aja. Ambil polis dari Anda, kan dari sekolah aja udah lebih dari cukup. Oke? Apalagi bisa juga Anda lakukan untuk perusahaan-perusahaan, khusus untuk karyawan-karyawannya. Free financial advice, free financial health check up.
Ya, jadi Anda hadir ke perusahaan itu, ya 45 menit, 1 jam mereka kumpulkan karyawan, ya, dan Anda lakukan presentasi. Nah, setelah itu, ya Anda tawarkan, harus ada penawaran. Anda tawarkan free financial health check up. Nah, sehingga mereka semua isi financial check up-nya, tetapi di luar 45 menit itu, di luar 1 jam itu, Anda kontak mereka, buat janji secara terpisah, dan Anda jelaskan kepada mereka tentang kondisi keuangan mereka. Satu persatu di kafe. Dari satu persatu Anda tawarkan, mana tahu 10% lagi jadi nasabah. Bayangkan di kota Anda ada berapa banyak perusahaan. Betul kan? Belum lagi. Organisasi, religious organizations seperti gereja, ya, pabrik-pabrik, komunitas-komunitas goes sepeda misalnya, ya, asosiasi-asosiasi orang sales, asosiasi orang marketing, asosiasi orang elektronik, asosiasi alat berat, asosiasi orang kek, asosiasi orang suco dan sebagainya. Betul ya? Okey. Belum lagi ya yang lain-lain. Banyak sekali yang bisa Anda lakukan secara offline. Tetapi dua hal. Harus dijadwalkan secara sistematis sehingga dijadwalkan setiap bulan harus ada sekian banyak kegiatan supaya dari sekian banyak kegiatan mendatangkan sekian banyak jumlah bank nama. So it's got to be planned, and if you plan it like that, then I can say you have a consistent flow of leads because you have a proper system.